dan di set, di backup periodik sih, di backup periodik. Nah kejadiannya kemarin waktu Polri dihack kan sempat dihack ya. Polri kagak pakai ini sih. Terus kan yang ngehack kan anak SMA di Sidoarjo di Jawa Timur, tangkap kan, jebret, tangkap kan. Akibatnya teman-teman hacker yang lain kan marah nih. Wow, semua server dihack kan. Wah, termasuk server-server teman-teman saya ini yang kebetulan makanya cloud dihack, BKKBN apa dihancurin semua. Oh, hackernya jago semua kan dia, hancur semua, udah hancur. Nah, karena kita pakai backup, dihack kan, hancur. Ya tinggal di restore aja jadi 5 menit jadi jalan lagi. Hackernya bingung loh, kok jalan lagi? Cuman Polri memang belum sampai situ ilmunya kemarin. Jadi dihack parah dah. Jadi ini mainan buat kayak gitu yang bawah ini. Yang keren di bawah sini sih bahasanya cluster segala macam. Tapi untuk yang minimal hari ini saya akan fokus di sini ya. Kalau yang advance sebenarnya gampang semua, udah mainnya cuma klik-klik doang. Nanti yang advance mainnya cluster. Tapi gampang sekali kok cluster segala macam gampang. Jadi cluster sih intinya kalau iya, ini kan cuma satu, hardware-nya cuma satu ya. Kalau cluster intinya kita punya banyak hardware. Itu. Nanti kita tinggal bilang mesin virtual yang ini jalan di mana, mesin virtual ini jalan di mana, coba gitu doang. Sekarang saya kasih lihat cara nguploadnya juga gampang banget. Jadi dua ini yang akan saya kasih lihat dulu ya, appliance template sama ISO image. ISO image tinggal saya klik. Oke. Kelihatan di bawah sini sudah ada beberapa ISO yang sudah saya upload. Ada ISO apa ini namanya, Papi Linux, Ubuntu Server, Debian, Desktop. Perhatiin file ISO-nya tidak harus server. File ISO-nya ini desktop, ini dua di atas ini desktop. Jadi desktop kita bisa masukin cloud. Artinya di cloud jadi kita punya desktop, punya komputer biasa. Kebayang ya? Anggap aja kebayang. Kalau server bentuknya kayak gini nih. Kalau server, kalau desktop ya ada grafiknya jadinya. Jadi kita bisa punya komputer yang ada grafiknya di cloud. Sebenarnya bisa. Jadi akhirnya kita ya punya mesin sendiri di cloud. Sebetulnya bisa. Cuman agak aneh kalau buat saya sih sebenarnya. Ini buat iseng aja buktiin sebenarnya bisa. Gitu ya. Yang ini server. Cara nguploadnya gampang. Tinggal klik browse. Nanti kita bisa melihat ke komputernya kita, ke laptop saya yang di sini. Kalau ada file ISO, kita pilih file ISO-nya, select, terus klik upload, naik ISO-nya, gitu doang. Ya. Saya kebetulan nggak saya taruh di sini tadi di USB hard disk, jadi cuma gini doang. Klik browse, nyari file ISO-nya, open atau select, tapi saya nggak ngerjain ya. Terus upload, beres. Hal yang sama kita lakukan dengan template. Perhatiin kalau template itu belakangnya bukan ISO, template belakangnya target. Itu harddisk yang image-nya harddisk yang sudah siap pakai. Template itu kayak gitu. Jadi image harddisk siap pakai. Ini bisa diambil di alamat catat. Sudah disiapin sama Fafai yang nyiapin buat saya. Jadi Fafai ini kerjanya si Fafai. http://mirror linux open vz. Jadi itu semua target Z-nya adalah open vz belakangnya. Kalau mau bikin sendiri juga diterangin sebenarnya cara bikin target Z-nya gimana diterangin. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin image khusus buat kita, misalnya di image ini udah disiapin masalah security, pertahanan segala macam udah siap pakai semuanya, ya bisa kita buat sendiri. Kalau mau kita bikin kasih kosongan, ya kita bisa kasih kosongan, terserah sih mau ngasihnya gimana. Jadi ini free, bisa diambil juga open vz-nya. Oh lupa ngasih tahu, semua ini jadi si Proxmox, semua file-file ISO, Ubuntu apa segala macam termasuk open vz bisa di copy ke Poly.
Jadi kemarin Politeknik ngirim ke saya hard disk 500 giga 2 biji, saya sudah isi sekitar 800 hampir 900 giga udah diisi file di situ. Oke. Nah, tinggal diatur aja. Kalau mau ngopi gimana caranya nih? Kalau teman-teman yang lain pada pengen ngopi, ngomongnya bisa apa? Nanti bisa langsung berurusan ke UPT komputer mungkin. UPT komputer? Enggak, kayaknya baru UPT komputer deh tadi. Untuk Tadis yang itu. Itu dari UPT komputer Pak. UPT komputer. Oh, ya udah. Ya udah, ngomong ke UPT komputer ya. Nanti. Tapi itu kira-kira harddisknya ada 2. Mudah-mudahan jalan. Soalnya seram gua. Cara packagingnya menyeramkan. Oke, beres. Ini udah beres ya? Oke. Nah, sekarang masuk ke virtual machine. Jadi ini gampang banget, gak akan saya demoin. Masuk ke virtual machine. Ini yang keren. Oke. Di sini, ini saya masuk ke virtual machine. Di sini ada, kita bisa lihat daftar list virtual machine yang ada. Baru ada 1 virtual machine. Kita bisa create, kita bisa buat mesin, kita bisa migrate. Migrate itu maksudnya kita bisa pindahin mesin ini dari satu komputer ke komputer lain. Misalnya dia sudah overload. Jadi misalnya ini nih, virtual yang ini udah overload. Oke. Terus saya pasangin komputer baru. Saya tinggal klik aja migrate, pindahin ke prosesor yang baru. Pindah deh. Cuma gitu doang, pakai migrate. Kalau yang normal kan kita harus copy semua database, data-data kita copy dulu. Kalau 1 tera sehari lah copy-nya. Udah gitu kita pasang sistem operasi yang baru, kita pasang database apa segala macam, web server segala macam yang baru, terus di copy ulang data yang lama. Itu seminggu tuh hilang biasanya waktu buat migrasi. Kalau ini kira-kira menit ordernya, nggak sampai sejam. Pindah semuanya. Keren banget loh. Makanya saya senang banget mainan cloud. Dan semuanya gratis. Aja. Ini tidak baik ini sebenarnya. Oke, sekarang moderator pengen minta mesin apa? Mungkin kalau yang ada Saya akan create ya. Iya Pak. Saya akan create ya. Wes, keren. Create. Pakai yang Debian standar Pak. Oh, Debian yang standar. Jadi saya cuma gini aja. Ini ada 2 pilihan ya. Mau pakai KVM, itu harus ISO yang saya masukin, atau pakai OpenVZ, itu yang tadi yang TarGZ saya masukin. Oke. Sekarang saya kasih yang KVM. CD-ROM-nya saya pindahin ke ISO-nya Debian. Begitu doang, udah beres. Beres ya. Mau gue kasih harddisk berapa dia? Gue kasih 3 giga aja. Kasih nama moderator. Udah bajingan lah sih, 3 giga. Memori ya 512, biarin lah, nggak apa-apa. Apakah mesin ini akan start pada saat booting? Lebih enak Pak. Lebih enak kalau start awal. Oh gitu. Ya, gini masalahnya. Kalau start waktu booting, jadi tiap kali komputer ini saya matiin, nyala lagi langsung hidup dia. Ya, gitu ya. Nah, itu ngabisin prosesor, harganya mahal nih kayaknya. Tapi pengennya banyak. Moderator susah nih. Terus CPU-nya mau gua kasih berapa soket? Soket nih ya, per soket berapa core? Jadi ada hitungan soket, ada hitungan core. Ini saya masih kasih 1 soket. Kalau saya gila, gua kasih lebih, misalnya 2 soket. Masing soket 2 core, berarti total nanti punya 4 core. Gitu, kayak gitu. Udah segitu gampang tuh udah. Udah gitu doang, udah. Kalau udah jadi, tapi ini kurang ajar, jangan gua kasih 1 aja deh. Sudah start pakai boot bar. Tambah 2 lagi. Ngabisin ini gue. Udah, saya cuma create aja. Create. Dia tunggu bentar. Ini langsung created. Virtual machine nomor 102 created. Coba kita lihat nih. Langsung jadi. Selesai kan? Itu belum di running ya. Kalau mau di running gampang, tinggal gini aja. Klik kanan, start running dia. Jadi ini ada panah ke bawah merah, saya klik, ada pilihan start, remove, migrate. Saya start aja, jalan mesinnya. Jadi cara nyalain mesin sekarang cuma klik, start. Nah, kalau zaman dulu kan harus datang dulu, colok, kabelnya lepas, colok. Kalau ini enggak, start, jalan. Enak kan?
Sekarang saya jalanin yang ini dulu lah, yang lagi punya TKJ PNUP, PNUP, kondisi stop. TKJ stop, coba gini aja, stop, stop, udah gitu jalan, nanti running, udah jangan gitu doang. Maka sekarang kita masuk ke sini mesinnya ya, yang lagi running ya, kondisi running ya. Berarti dia kondisi running, kelihatan dia makan memori berapa, CPU berapa. Oke. Tapi kalau udah selesai dia nol. Karena lagi tidak ngapa-ngapain. Saya coba klik di sini, klik. Kita bisa lihat macam-macam di sini sebenarnya. Core-nya masih satu core. Soketnya saya kasih satu, core-nya satu. Kalau saya naikin tinggal gini aja. 4. Itu doang udah. Saya save, core-nya berubah ini. Saya save, berubah core-nya. Cuma gitu aja. Enggak langsung pindah deh, langsung jadi 4 core. Gampang kan? Jadi mau masa berapa core? Gua kasih 4, kasih. Gombal banget lah pokoknya. Dan ini bagus ini. Jadi nanti kalau ada dana penelitian dari Dikti, dari Dignas, bilang, wah kami baru pasang mesin 12 biji, masing-masing 12 core gitu. Ya gitu. Padahal caranya cuma gini doang, klik, klik, klik. Kalau dilihat mana mesinnya ada tuh, kelihatan tuh 4 core atau kan gitu. Jahat banget saya emang. Oke, terus kita masuk ke hardware ya. Kita bisa lihat macam-macam sih di sini. Ethernetnya apa, CD-ROM-nya apa. Ini bisa kita ganti sih sebenarnya CD-ROM-nya. Mau diedit, saya pindahin CD-ROM-nya, mau di-eject, nggak pakai CD-ROM bisa. Karena ini udah perlu diinstal, jadi CD-ROM-nya nggak perlu dipasang lagi. Oke, apply. Oke, terus mana nih? Option yang lain bisa kita lihat-lihat sih, bisa main-main lah di sini. Mau boot pertama kemana? Ya kayak komputer biasa kan sama, gitu ya. Ini harusnya gue restart nih, soalnya takutnya dia ini, takutnya dia install ulang. Coba kita sekarang pengen lihat layarnya. Ini kan kita baru nge-set komputer kan, layarnya caranya cuma ini doang, pakai VNC console. Klik. Ini kalau anda pakai komputer ini harus diinstal Java dulu. Jadi masuk sini, masuk pakai wiki, masuk ke sini. Sorry, salah. Mana wiki gue? Ini dia, sorry, mana nih? Salah. Mana tadi wiki? Ini ya. Masuk ke Proxmox. Ini cara instalasi, akses konsol VNC. Java plugin untuk Firefox harus diinstal dulu. Cara installnya kayak gini kira-kira. apt install Sun Java 6 plugin, Sun Java 6 JRE, apa segala macam install. Kalau ini kalau pakai Linux ya. Kalau pakai Windows jangan tanya gue. Kasar. Orang kasar kalau ada Windows. Karena Windows itu jelek. Ya, jangan pakai software yang jelek. Pakai yang bagus aja. Kasar. Sadis. Kayak gini kasar-kasar gini kemarin Microsoft datang ke gue. Jadi kayak saya kan kasarnya kayak ini. Microsoft datang. Terus dia bilang gini, no, kita roadshow yuk. Tentang apa? Open source. Serius lu? Serius. Kita sponsorin. Serius lu? Serius. Gila dia emang. Saya juga bingung. Ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah kan gua. Orang dia mau, tapi pokoknya gua pakai Ubuntu ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Tapi udah gitu nggak berani dia. Sampai sekarang nggak ada hubungin gue lagi udah. Stres. Oke. Kita coba lihat layar. Ini saya coba masuk ke layarnya. Kok nggak keluar? Oh keluar tuh dia. Oke, udah masuk nih. Ini layar dari virtual machine yang kita buat. Oke, layarnya. Coba saya masuk. Username-nya apa sih tadi? Lupa gue. Hah? TKJ pen. Biasa. Passwordnya 123456 biasanya gue kasih gitu dah. Nggak apa-apa lah kita umumin password 123456 karena nggak akan dihack, nggak akan bisa ngehack. Taruhan TKJ PNUP enter password 123456
Masuk kan? Iya, keren. Perhatian, IP address 192.168.125. Coba saya clear dulu layar. Coba if config eth0 125 ya. Coba dari sini kita lihat. Nih 125 unreachable kan? Nah, bukan selap, bukan sihir, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, yang ada reachable. Gampang kan? Gampang banget kan? Perhatiin ini mesinnya sama loh. Masih ingat? IP ini berapa tadi? 2 ya. Sekarang saya ping 25, hidup juga. Mesinnya lain, mesinnya ada di mana gitu kan? Kalau dalam sini 25 bisa kita ping juga, gitu ya. Sampai titik ini cloud selesai udah, cuma gitu doang cloud. Asli cloud itu udah titik sampai sini selesai. Cloudnya sampai sini selesai. Cuman kepaksa karena waktunya masih panjang harus gue panjangin dong. Jadi yang panjang ini bukan cloud sebetulnya. Yang saya panjang ini adalah saya kasih contoh gimana cara instalasi server segala macam. Jadi sisanya server. Sebetulnya ini bisa kita kerjakan bukan di cloud, di komputer biasa. Sebetulnya bisa, cuma kita jalankan di cloud. Oke. Jadi ini cloudnya cuma itu aja, udah, cuma itu aja. Jadi cloud intinya cuma upload file ISO, template, terus bikin mesin, udah jadi. Beres, berapa menit? Sekarang jam berapa? Belum. Beres, selesai. Gila, keren ya. Sekarang kita kurang ajar. Makanya kalau materi cloud tuh saya kadang-kadang merasa berdosa, soalnya materinya amat sangat gampang sekali. Jadi cuman itu sebenarnya. Sekarang kita udah sisanya, sekarang kita bikin server, misalnya bukan server, aplikasi juga bisa sih, apa aja juga bisa. Oke, saya akan instalasi ya. Tadi, oke. Ini mesin yang punya moderator saya install ya. Ini kan kondisi masih stop, moderatornya stop ya. Cara install tinggal gini aja, klik, start, nyala kan. Dia akan booting ke CD-ROM Debian. Tadi kan mintanya Debian. Dia akan booting ke Debian. Saya klik, dia kondisi running, saya klik lagi. Oke, saya ke bawah dulu, masuk ke konsol. Oke, nah masuk. Ini konsol, perhatiin konsolnya beda loh. Ini yang ini masuk ke mesin yang 25. Sekarang ini masuk ke yang Debian. Oke, mau diinstal? Install expert, install ini aja ya. Yang pakai aja Pak mungkin. Hah? Supaya lebih interaktif kan. Oke, Pak. Yang pakai grafis. Biar katanya kalau grafisnya yang jalan nggak Pak kalau di Yang grafis yang mana sih yang ini? Ya. Gue nggak pernah pakai Debian soalnya. Kasian deh gue. Oke, yang mana nih? Yang ini, yang live. Apa yang 686? Yang live aja nih. Yang live, yang ini, yang atas. Ya, kelihatan sih orang nggak pakai Debian. Padahal gue makanya Ubuntu. Ini lagi loading. Udah, ini persis sama dengan layar konsol kalau kita lagi instalasi. Wow, kok kayak gini hancur lebur. Apa yang terjadi ini? Oh, jalan dong. Jalan, saudara-saudara, jalan. Ini lucu. Bisa gerak-gerak sama mouse-nya. Lucu. Nah, udah jadi. Terus, oh live ya? Ini live CD ya? Oh, live CD. Udah jadi. Ada internet, ada office, udah jadi. Udah. Kita punya desktop. Masih dipakai Pak. Bisa siap dipakai. Oke, Ini gue juga baru pertama kali sih, jadi gue juga baru tahu. Cuman kelihatan dia lagi minta IP address. Kebetulan di sini nggak ada DHCP server. Kalau ada DHCP server, di LAN-nya ada DHCP server, dia langsung dapat IP otomatis. Atau kalau enggak kita set manual IP-nya. Jadi ini udah kayak komputer biasa. Tapi kita nge-remote dari komputer kita ya.
Kita remote dari komputer kita ya. Jadi kondisinya dia sebenarnya ada di sini fisiknya, tapi kita remote dari komputer sini semua. Gitu. Beres ya? Sip ya. Nanti yang gilanya kalau ada orang lain dari komputer yang lain masuk ke situ bisa. Ini lucu jadinya. Jadi bisa ada si komputernya satu, tapi bisa ada banyak orang gitu masuk ke dalam situ. Kalau yang biasa kan cuma satu komputer satu gitu ya. Kalau ini enggak, bisa banyak orang masuk gitu. Jadi keren nih sebenarnya, lucu nih, desktop lucu. Oke. Tapi ini ntar silakan dia untuk utak-atik ini nih. Target saya pengen instalasi server. Capek. Cuma udah enak kalau dari sini. Saya akan remote biasa dari komputer saya ya. Soalnya ini layarnya kecil. Ini saya tutup aja. Ini saya tutup. Yang ini saya tutup ya. Yang ini saya minimize aja. Ini saya minimize. Karena saya